Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas apa yang membuat kita mudah menyerah sebelum kita mencapai cita-cita yang kita inginkan. Kak, aku sudah ingin mencapai titik ini, tapi aku malas. Kak, aku ingin meraih ini, tapi aku menyerah. Apa sih yang membuat aku menyerah? Yuk saksikan video ini dan jangan ketinggalan. Halo teman-teman semua di YouTube-nya Mika. Kita ketemu di video yang baru saat ini. Yang topik hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik tentang apa yang membuat kita mudah menyerah sebelum kita mencapai cita-cita. Banyak harapan kita, banyak mimpi kita, tapi kita layu sebelum kita berkembang. Bahkan kita menyerah sebelum kita bergerak. Dan gak jarang yang sering kita hadapi adalah kita menentukan target-target dengan sangat mendetail, tujuan hidup kita, cita-cita kita, tapi kita nggak nyampe di sana. Bahkan sebelum nyampe di sana, kita sudah menyerah duluan. Ada 6 hal yang akan saya sampaikan yang menjadi catatan teman-teman. Saya bikin catatan, izinkan saya membaca, karena ini ada hal yang penting. Ada 6 yang saya catat apa yang membuat kita menyerah sebelum kita mencapai cita-cita. Yuk langsung aja kita mulai. Nomor satu adalah kita bermimpi dan menentukan target tanpa memetakan langkah-langkah praktis. Jadi kita bermimpi, kita menentukan mimpi, bahkan mimpi kita sudah kita patok pada titik tertentu, tapi kita lupa untuk menentukan langkah-langkah praktis yang harus kita susun. Langkah-langkah praktis ini adalah kunci teman-teman. Jadi teman-teman boleh menentukan mimpi apapun, menentukan cita-cita apapun, target setinggi apapun. Tapi jangan lupa untuk memetakan step by step, dan by stepnya lagi. Sehingga kita akan tahu langkah pertama harus melakukan apa. Langkah kedua melakukan apa. Langkah ketiga melakukan apa. Hingga kita mencapai cita-cita kita. Jika teman-teman tidak membuat tangga langkah praktis ini, teman-teman akan mengalami yang tadi kita sebutkan di awal. Bisa jadi menyerah, bisa jadi kelelahan, dan banyak faktor yang akan terjadi. Lanjut nomor 2. Nomor 2, kita fokus pada rumitnya hasil yang harus dicapai dan lupa pada hasil-hasil kecil yang sudah dicapai. Yang nomor 2 teman-teman, kita sudah menentukan betapa besarnya target itu, cita-cita itu, atau indahnya target itu atau cita-cita itu. Tapi begitu kompleksitas kita memikirkan target dan cita-cita itu, sampai kita pada akhirnya fokus kepada kerumitan itu sendiri. Dan kita lupa teman-teman, untuk melihat hasil-hasil yang sudah kita capai di setiap perjalanan itu. Jadi teman-teman, kuncinya di nomor 2 ini, supaya teman-teman tidak menyerah adalah, boleh targetnya besar, boleh cita-citanya besar, boleh serumit apapun itu juga boleh, tapi teman-teman jangan lupa untuk menikmati setiap prosesnya, setiap hasilnya. Jadi setiap teman-teman sudah sampai di titik ini, apa yang sudah dicapai, syukuri, nikmati, rasakan. Karena itu yang akan membuat teman-teman menjadi lebih semangat. Step saya berhasil, apa keberhasilan saya? Step berikutnya, keberhasilan apa yang saya rasakan, dan seterusnya, hingga teman-teman tidak sadar sampai di titik tujuan. Nomor 3 teman-teman, melihat panjangnya jalan perjuangan, mencapai mimpi, dan lupa untuk menikmati proses dan indahnya perjalanan. Nah, nomor 3 ini sangat penting sekali teman-teman. Kita melihat, wah begitu panjang perjalanan kita, oh begitu jauh kita akan mencapai cita-cita atau mimpi ini. Sehingga kita melihat begitu panjangnya, begitu jauhnya, sampai kita lupa untuk menikmati setiap perjalanan kita, indahnya dalam perjalanan itu. Ini bicara apa Kak Mika? Ini bicara tentang motivasi, tentang desire, tentang kerinduan dari dalam hati kita, tentang bagaimana apa jalan yang sudah kita pilih, cita-cita apa yang sudah kita tentukan, dan bagaimana kita bisa menikmati prosesnya. Ada beberapa kejadian teman-teman, atau ada beberapa situasi yang terjadi adalah pada saat kita sudah menentukan cita-cita dan pada saat kita akan pergi ke sana, kita merasa seperti ini sebuah kewajiban, sebuah keterpaksaan, sebuah aktivitas atau hal yang harus kita selesaikan, dan akhirnya kita selesaikan dengan hati yang sangat berat,
dengan hati yang sangat tertekan, dengan hati yang gak happy. Jangan ya teman-teman. Ini akan yang membuat teman-teman menjadi menyerah sebelum teman-teman sampai ke cita-cita. Di nomor 3 berbicara tentang bagaimana kita bisa menikmati apa yang kita pilih. Dan pada akhirnya kita menjalaninya dengan happy, dengan bahagia, dengan bisa menikmati keindahannya, dengan bisa menikmati perjalanannya. Sehingga ketika kita bisa menikmati perjalanannya, kita tidak akan pernah merasa perjalanan ini jauh. Justru sebaliknya teman-teman akan merasakan bahwa perjalanan ini adventure, sesuatu yang mengasihkan, sesuatu yang seru, sesuatu yang berikutnya apalagi, berikutnya apalagi, berikutnya apalagi. Dan itu yang akan membuat motivasi teman-teman, desire teman-teman akan terus bertumbuh. Nomor 3, lanjut nomor 4. Nomor 4 teman-teman, terhenti di tengah perjalanan karena kelelahan fisik dan psikis. Di nomor 4 ini yang kadang-kadang tidak dipertimbangkan atau lupa untuk diperhitungkan di dalam kehidupan kita. Saya akan tentukan mimpi. Di bulan pertama saya lakukan 1-5. Di bulan kedua saya lakukan 6-10. Bulan berikutnya saya lakukan ini. Bulan ke-12 saya lakukan ini. Tahun pertama saya lakukan ini. Tahun kedua saya lakukan ini. Tahun ketiga saya lakukan ini. Sampai teman-teman lupa di dalam rancangan dalam teman-teman akan mencapai cita-cita ini, teman-teman penting untuk memasukkan yang disebut dengan rest. Istirahat untuk fisik kita, istirahat untuk psikologis kita. Apa maksudnya istirahat untuk fisik kita? Termasuk bagaimana teman-teman memasukkan jadwal untuk me time. Teman-teman bisa olahraga yang menyenangkan, yang teman-teman suka, jogging. Teman-teman bisa main bulu tangkis dan hal lainnya. Jadi tidak melulu berbicara tentang mencapai hasil, melakukan proses, mencapai target. Tidak teman-teman. Tapi supaya tidak menjadi kelelahan fisik, kita juga harus menjaga tubuh kita. Dengan menjaga keselarasan pikiran kita juga. Pikiran kita bisa didapat dari mana? Kesehatan psikologis. Bagaimana kesehatan psikologis? Teman-teman juga penting untuk memasukkan hal-hal yang menyenangkan hati kita. Me time, ngobrol dengan istri, ngobrol dengan suami, ngobrol dengan keluarga, bermain hangout dengan teman-teman. Itu adalah bagian terpenting dalam suksesnya mencapai cita-cita. Jadi supaya tidak menyerah dalam mencapai cita-cita, pastikan kita tidak kelelahan fisik atau psikologis dengan cara memasukkan rest, memasukkan exercise, olahraga untuk tubuh kita, dan memasukkan me time. Itu nomor 4 ya teman-teman. Nomor 5 adalah bermain di alam berpikir sendiri, perencanaan ya teman-teman, hingga mendetail dan tidak segera merealisasi. Di nomor 5 ini menjadi sangat penting yang membuat kita mudah menyerah atau bahkan menyerah sebelum kita sampai ke cita-cita, karena kita bermain di alam berpikir kita terus menerus. Kita planning, perencanaan dan terus masuk semakin dalam untuk merencana, semakin detail, semakin rumit, semakin kompleks, sampai kita lupa untuk merealisasi. Ada 2 hal yang akan terjadi teman-teman. Yang pertama yang terjadi adalah teman-teman akan tenggelam dalam perencanaan itu. Sehingga perencanaan yang begitu dalam tenggelam ini, ketika akan merealisasi sudah malas. Kenapa malas? Karena begitu kompleks, begitu banyak, begitu rumit. Dan reaksi kedua yang mungkin terjadi, pada saat teman-teman merencana lagi, pada saat akan merealisasi, situasinya berubah. Saya akan merencanakan kompleks sampai ke sana. Ketika teman-teman sudah sampai di ujung sana, akan merealisasi yang ini sudah nggak relate lagi dengan situasi yang saat itu terjadi. Karena apa? Sudah tertinggal jauh. Zaman berubah, era berubah, globalisasi berubah, segala sesuatu berubah. Jadi teman-teman pastikan tidak asik hanya berpikir dalam alam berpikir sendiri, tapi juga jangan lupa merealisasi. Ketika sudah berpikir, realisasi. Berpikir, realisasi. Saya sudah menentukan 1 tahun, realisasi. Saya sudah menentukan 1 bulan, realisasi. Kak Mika, tapi hasilnya belum tentu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jangan takut, karena ketika tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita mengetahui hal-hal apa saja yang tidak ideal, yang tidak cocok dalam mencapai mimpi kita dengan cara itu. Sehingga kita bisa mengevaluasi. Itu ya teman-teman ya. Dan langkah terakhir nomor 6. Takut dengan cerita dan kegagalan orang lain atau diri sendiri di masa lalu tanpa menganalisa dan melakukan improvement. Ini yang membuat kita mudah menyerah sebelum mencapai cita-cita. Aku dengar cerita dari si A.
kalau lakukan itu gagal, dengar cerita si B, lakukan itu gagal. Dan kita lebih banyak mendengar kegagalan dibandingkan keberhasilan seseorang. Meskipun keberhasilan seseorang itu hanya 20% atau 30% dari sekian banyak populasi yang ada. Nah, ini ada pilihan di teman-teman. Apakah saya akan menjadi yang 20% atau saya akan menjadi yang 80% gagal atau 20% yang berhasil. Kita banyak mendengar cerita sehingga tanpa sadar mempengaruhi kondisi psikologis kita. Kita menjadi takut, kita menjadi insecure. Kita sebelum melangkah meraih cita-cita kita sudah menyerah. Kenapa? Karena kita takut. Dalam alam berpikir kita bahwa akan terjadi ini, kerugian ini, akan terjadi kejatuhan ini, akan terjadi kegagalan ini, akan terjadi ini, dan ini yang membuat kita tidak berani maju ke depan, yang tidak membuat kita berani untuk bermimpi. Jangan ya teman-teman, yang paling penting ketika teman-teman mendengar kekhawatiran ini, segala sesuatu tantangan atau barrier atau ketakutan yang bahkan terjadi pada orang lain yang sudah melakukan, jangan berhenti sampai di situ. Atau bahkan pada diri sendiri, masa laluku aku udah coba Kak Mika, tapi aku gagal. Jangan berhenti, jangan kapok. Apa yang perlu dilakukan? Jangan berhenti di situ, tapi lakukan analisa. Cari celah-celah apa yang membuat kita gagal. Hal-hal apa saja yang membuat kita tidak berhasil. Cari mentor. Mentor-mentor yang berhasil yang bisa memberikan masukan kepada kita. Dan pada akhirnya ketika sudah menganalisa, lakukan evaluasi, bangkit kembali dan jalan lagi. Kenapa kita butuh jalan lagi meraih cita-cita kita? Karena hidup teman-teman berharga. Karena hidup kita berharga. Karena hidup kita semua harus meraih cita-cita itu karena kita inginkan cita-cita itu untuk menjadi bagian dari hidup kita. Itu saja teman-teman 6 hal yang membuat kita menyerah sebelum mencapai cita-cita, dan semoga 6 hal ini sama-sama kita bisa maknai dan kita bisa bangkit dan kita bisa meraih cita-cita apapun yang kita inginkan. Sekaligus teman-teman saya juga mengingatkan ini masih pandemi, jangan lupa gunakan masker, jangan lupa jaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa juga menjaga pikiran kita. Karena dari pikiran kita bisa menjadi sakit ataupun sehat. Itu aja teman-teman episode yang kali ini, video ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. See you guys.